kembangkan. Nanti hal ini akan tersampaikan dalam di 6 sesi yang akan kita laksanakan ini. Nah, Bang, jadi tahu nanti kalian apa mendapatkan itu, bagaimana menabung itu, dan menyumbang sampai dengan menyumbang. Nah, dari sini kita akan belajar. Kemudian memahami bahwa belanja itu bukan satu-satunya pilihan. Kan kalau kalian apa sampai uang itu habis, betul nggak? Ibu-ibu suka kayak gitu nggak? Ya, kayak hidup ibu-ibu. Pak, ibu-ibu mah dapat uang dari suaminya. Yang mengatur keuangan keluarga siapa? Ibu. Jadi kalau ibunya tidak bisa memanage uang, ya lapor, bangkrut. Ketika kalian sakit nggak ada uang untuk berobat karena dia. Jadi bagaimana cara menggunakan uang dengan bijak? Jadi uang itu bukan hanya untuk belanja. Kemudian belajar kapan dan bagaimana caranya agar pilihan ini dapat membantu kehidupan kalian. Oh, ternyata uang ini kan fungsinya banyak, bukan hanya untuk belanja. Nah, kalian bisa dengan bijak melaksanakan hal ini. Kemudian tentunya saja untuk mencapai cita-cita, kalau kita punya tabungan, kita bisa memanage uang, tentunya kita bisa menentukan masa depan. Saya ingin mengumpul. Ini penting nggak? Penting, apalagi zaman sekarang. Sekarang ini emang hidup ini ibu nggak bisa tanpa uang, betul. Makanya kita itu harus pinter-pinter menggunakan uang dengan bijak. Ayo anak-anak, sebelumnya kita akan pretest sudah ya? Pretest sudah diisi semuanya? Nah, kita akan melihat video. Di sini ada tayangan video. Nah, kalian harus bisa dari video ini ya, dari video yang akan ibu tampilkan, kalian harus tahu ya, dari video yang akan ibu tampilkan, kalian harus tahu isi dari video ini dan mengambil kesimpulan. Boleh mencatat sedikit-sedikit di buku, karena nanti ada LKPD yang harus kalian isi ya. Videonya akan kita tayangkan. Silakan, siapa alat tulisnya? Salam kenal semuanya. Coba kakak tanya, siapa yang sudah tahu apa itu oleh Prudential Indonesia untuk mengajarkan tentang edukasi keuangan kepada adik-adik, sehingga adik-adik nantinya akan lebih pandai untuk mengatur uang. Uang adalah alat tukar yang bisa kita dan juga disumbangkan. Uang berasal dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Oke. Sekarang setelah kalian melihat video yang telah barusan ibu tayangkan, langkah selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai apa yang telah disampaikan, apa saja yang bisa dilakukan dengan uang. Tadi apa saja kita bahas sedikit lagi. Kita bahas sedikit. Kita bisa apa dengan uang itu? Satu, dari yang pertama dulu, mendapatkannya dulu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan uang, dari mana uang itu datang? Setelah itu apa lagi? Menabung. Nah, nanti akan ada pembahasan mengenai menabung harus berapa persen dari uang kalian. Kemudian apa lagi? Membelanjakan. Membelanjakannya tentunya harus dengan bijak atau speed. Kemudian apa yang terakhir? Menyumbangkan. Nah, itu. Jadi kemudian tadi, uang itu berasal dari mana? Apakah dari bank atau dari orang tua kalian atau dari mana? Cetakan yang disebut dengan apa? Peruri itu apa? Percetakan uang Republik Indonesia. Peruri itu percetakan uang Republik Indonesia. Jadi itu yang mencetak uang. Tentunya dengan aturan, tidak bisa uang itu diproduksi secara terus-terusan, karena akan terjadi nanti uang itu tidak akan ada nilainya. Kalau uang dicetak terus orang itu cetak, ibu uang tesing banyak. Nah, gampang cari uang, tentu bisa gitu. Ada aturannya. Makanya tetap saja perguliran uang tidak bisa ditambah lebih, karena itu akan menyebabkan tidak bernilainya uang.
itu jadi isi LKS. Silakan LKS-nya akan ibu bagikan. Silakan kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian yang barusan didapatkan dari video itu. Pakai nama kemudian kelas di sini ya. Isi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dari video barusan. Setelah kalian mengisi LKPD, sudah dipahami kan sekarang? Jadi dalam konsep uang itu ada 4 yang dapat kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Mendapatkan, apa lagi? Menabung, apa lagi? Membelanjakan dan menyumbangkan. Nah, kita akan ibu tanyakan sama kalian. Tadi apa arti dari mendapatkan? Mendapatkan itu itu apa? Mendapatkan itu tadi pengertiannya apa tadi ada? Mendapatkan itu berarti apa? Mendapatkan uang itu Adalah memperoleh uang dari bekerja dan usaha yang telah kita lakukan. Atau bisa juga seperti adik-adik yang mendapat. jadi apa mendapatkan itu? Nah, jadi uang itu bisa didapatkan dengan cara apa? Ke teman-teman kalian, itu berarti kalian sudah dalam proses mendapatkan. Kemudian yang kedua, pertama tadi mendapatkan, apa artinya menabung atau save? Kalau menabung tadi apa? Betul, menyimpan sebagian uang yang kita dapatkan. Jadi misalkan contohnya, kalian boleh menabungnya di bank atau boleh dengan di sekolah. Bank, tidak mungkin orang tua di sekolah. Supaya apa? Ketika kita butuh, ada simpanan. Kebutuhan itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Paham? Kemudian yang ketiga apa tadi? Membelanjakan atau apa tadi? Spend itu apa? Membelanjakan itu. Membelanjakan itu apa? Tadi mengeluarkan uang untuk membeli. Kalau jasa misalkan apa? Kita udah membelanjakan nih, kita naik bis atau naik ojek. Kita bayar kan? Nah itu sudah termasuk membelanjakan. Kalian diberi uang jajan, kalian membelanjakan karena kita sudah mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa. Kalian ikut kursus, untuk kursus itu kalian bayar kan? Itu sudah membelanjakan. Berarti yang dibelinya apa? Jasa. Berarti memotong rambut termasuk apa? Tahap apa? Membelanjakan. Karena meskipun nggak ada barang yang kita beli, kita bayar jasa. Itu. Jadi membelanjakan itu mengeluarkan uang untuk membeli barang atau itu apa? Menyumbangkan. Tadi apa? Arti menyumbangkan. Tadi apa menyumbangkan? Uang saku dari orang tua. Menyumbangkan. Menabung atau save. Yang sebagian uang, waktu, tenaga, ataupun barang untuk membantu orang lain. Nah, ini jadi untuk tentunya untuk menyumbang ini khusus untuk orang yang membutuhkan. Nggak boleh. Nah, jadi ada 4 langkah yang bisa dilakukan dengan uang. Itu digunakan dengan bijak. Yaitu satu apa? Mendapatkan. Tentunya untuk punya uang kita harus mendapatkan dulu. Yang kedua, menabung. Yang ketiga, membelanjakan. Yang keempat, menyumbangkan. Tentunya itu harus dipos-pos dengan baik supaya uang kita bisa supaya uang kita tapi pengeluaran 200.000, membelanjakan 200.000. Itu bijaksana tidak? Tidak. Kalau pendapatan kita 100.000 seminggu, tabung harus berapa persen, membelanjakannya harus berapa persen, kemudian kita juga harus menyisihkan untuk menyumbangkan. Supaya kita itu tidak dapat pahala dunia saja, tapi dapat pahala akhirat juga. Harus sosial juga. Paham ya? Nah anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Jadi sesi ini kita cukupkan sekian. Nah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Nanti tanggalnya ibu konfirmasi di grup. Oke ya?
Terima kasih. Assalamualaikum.